Farisudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otom kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diceritakan kondisi Shin Mei yang semakin kritis. Tubuhnya tak lagi mampu menahan unsur air dan sihir Yusi hanya bisa mengulur waktu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan mematahkan sihir penurut melalui kematian sang pemberi kutukan. Di tengah keputusasaan, Lu Huai berniat memburu sang penyihir, meski hal itu berarti meninggalkan lebah Chongling tanpa perlindungan bagi Shin Mei. Di sisi lain, Jin Lun mengungkapkan rahasia besar di balik jati dirinya. Sejak lahir, sebuah tanda teratai emas muncul di antara alisnya, diiringi fenomena alam yang luar biasa, pelangi yang membentang puluhan ribu kilometer, sehingga kelahirannya dianggap sebagai pertanda baik yang membawa takdir besar bagi dunia kultivasi. Di saat berusia 4 tahun, seorang ketua aliran dari Gunung Tianyin mengenali potensi luar biasa dalam diri Jin Lun. Ia disebut memiliki akar spiritual yang berjodoh dengan keabadian. Namun ia belum diizinkan naik ke gunung sebelum berhasil melepaskan seluruh ikatan duniawinya. Ketika 20 tahun berlalu dan orang tua Jin Lun meninggal dunia, dengan hati yang tegar, ia merasa ikatan fananya telah terputus. Ia pun memulai perjalanan panjang menuju Gunung Tianyin, membawa serta sihir teratai emas yang kini telah mengakuinya sebagai tuan. Setelah 3 tahun menempuh perjalanan sulit dan mencapai level Juzi, Jin Lun tiba di kaki Gunung Tianyin. Namun ia tidak langsung diterima. Ia duduk bersimpu di bawah tangga batu selama 3 bulan, merasakan penderitaan fisik dan batin, hingga sang guru turun untuk menanyakan keteguhan hatinya. Sang guru menyadari bahwa Jin Lun belum memahami alasan sebenarnya ia ingin berkultivasi. Ia diutus kembali ke dunia fana selama 10 tahun untuk merenung. Tahun ini adalah 1 tahun ke-10 yang dimana takdir mempertemukannya kembali dengan seseorang yang menggoyahkan ketenangan batinnya. Selama ini, hati Jin Lun setenang air tanpa emosi. Namun pertemuan dengan seorang wanita misterius mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang orang lain sebut sebagai cinta. Sebuah teka-teki yang ia anggap sebagai ujian terakhir dalam perjalanan spiritualnya. Namun ketulusan Jin Lun kali ini dibalas dengan pengkhianatan oleh Seng menggunakan bubuk penghilang kemampuan untuk melumpuhkannya. Meski kisahnya dianggap menarik, Seng tidak peduli dan berniat merebut gelang penakluk iblisnya, senjata sihir tingkat tinggi dari Gunung Tianyin yang melegenda. Namun Jin Lun memperingatkan bahwa gelang penakluk iblis telah terikat dengan pikirannya dan telah memilih tuannya sendiri. Tanpa kehendaknya, tak ada yang bisa menyentuh atau mengambil senjata tersebut. Mendengar hal itu, Seng memberikan peringatan terakhir agar Jin Lun berhenti untuk mengikutinya. Di sisi lain, Lu Huai mendatangi kamar Shin Mei untuk mengantarkan banyak makanan. Ia berpesan bahwa dirinya harus meninggalkan lembah untuk mengurus suatu urusan, sehingga ia mengingatkan Shin Mei untuk terus melatih sihir Yusi selama ia pergi dan menjaga diri baik-baik. Di tempat lain, Bai Zongying mulai mencurigai Lu Huai yang merupakan kaum Zhanghui karena di saat itu Lu Huai mampu menyembuhkan luka tusukan pedang pusaka Chen Ying dalam sekejap, sesuatu yang bahkan mustahil dilakukan oleh kultivator tingkat Yuan Ying. Kecurigaan juga mulai mengarah pada Lisi. Di saat Shin Mei menjenguk Liu Yunsu, obrolan mengarah pada masa lalu Lisi yang mengaku pernah menjadi bawahan Jenderal Liu Jing, ayahnya Liu Yunsu, selama 3 tahun. Namun dari gelagatnya Liu Yunsu, terindikasi bahwa Lisi sebenarnya sama sekali tidak mengenal sang jenderal.
Demi menghilangkan sihir dari tubuh Xin Mei, Lu Huai bersama temannya lalu melacak keberadaan pelaku tersebut hingga ke desa Pingxiang. Setelah menemukan pria asal Beixiang tersebut, mereka menginterogasinya tanpa ampun. Mereka menuntut untuk mengetahui siapa dalang yang menyuruh pria malang itu memberikan sihir kepada Xin Mei. Sementara fakta tentang Li Si semakin dipertanyakan, kemampuan pertarungan Li Si dengan pedang tidak mencerminkan gaya seorang prajurit pengintai militer, melainkan gerakannya jelas menunjukkan jejak seorang kultivator, sehingga alasan kedatangannya ke lembah Chongling pun semakin mencurigakan. Oleh karena itu ia akan melacak di kamarnya dan ternyata Li Si memang tidak ada di sana. Terlihat Li Si menggunakan tepung ketan untuk mendeteksi dan menghindari formasi sihir pelindung yang tersebar di seluruh lembah Chongling. Namun gerak-geriknya tersebut telah diketahui oleh Lin Muhan dan temannya. Dan ketika mereka akan menangkapnya, tiba-tiba terdengar keributan dari jalur lain. Li Si mengaku diserang oleh bayangan hitam misterius hingga pingsan, namun luka-lukanya tampak mencurigakan bukan berasal dari senjata biasa. Li Si yang sadar jika identitasnya telah dicurigai oleh Xin Mei, ia pun langsung menyerang dan ternyata tujuan Li Si menyusup demi mencuri giok-giok milik para sekte lainnya supaya ia bisa menjadi pemenang terbanyak dan mendapatkan pil keabadian. Di keesokan harinya, Lu Huai pun berhasil mengetahui jejak penyihir tersebut yang mengarah ke kota Sutuo, markas dari aliran King Hong. Ini adalah sekte raksasa dari Beixiang yang memuja Dewa Phoenix, didukung oleh puluhan ribu pengikut setia dan menjadi ajaran resmi negara tersebut, sehingga menghadapi mereka berarti berhadapan dengan kekuatan dewa. Demi menyelamatkan Xin Mei, ia lalu menyusup masuk ke cabang altar Bisui yang dipimpin oleh Hewabu, seorang master yang menguasai tubuh kebal Dewa Wajra. Altar ini dijaga oleh ribuan anggota sekte yang sangat fanatik dan tidak bisa disentuh sembarangan oleh pengawal biasa. Dengan kekuatan tak tertandingi, Lu Huai masuk seorang diri dan berhasil membunuh penyihir tersebut. Atas kejadian itu, Xin Mei yang sedang ditawan merasakan kembalinya inti spiritual, sehingga ia berhasil kabur dari sekapan Li Si dan memberitahukan semua kejadian ini kepada Tabib Sutai. Di hadapan Tabib Sutai, kedok Li Si akhirnya terbongkar sepenuhnya. Li Si mengaku bahwa ia tidak peduli pada Nona Liu Yunsu yang bisu. Ia memanfaatkan gadis itu murni untuk mencuri pil abadi demi ambisinya sendiri agar bisa hidup abadi dan menjadi dewa pedang. Namun di akhir hidupnya Li Si tidak memberitahukan di mana rencana itu disembunyikan. Di malam harinya, Xin Mei yang tidak bisa tidur karena rencana Giok Gongsan masih belum ditemukan walaupun Li Si sudah terbunuh, sehingga ia pergi ke kamar milik ketua sekte Akademi King Seng yang ia curigai jika orang tersebutlah yang telah mencurinya. Para penjaga berusaha menghalangi dengan alasan bahwa guru mereka sedang melakukan meditasi pengasingan diri dan tidak menerima tamu. Namun karena desakan situasi, Xin Mei memutuskan untuk menerobos masuk secara paksa.
Dan ketika berhasil masuk, ternyata ketua sekte sudah terbunuh. Setelah itu, ia menemui Liu yang menemukan sebuah puisi yang ditulis oleh Lisi. Puisi tersebut menunjukkan sisi kepahlawanan Lisi yang rela berkorban demi rakyat, membuat Xinmei ragu apakah orang seperti dia benar-benar jahat. 你别多想了，能写出这样诗的人。 Xinmei lalu melakukan ritual pemanggilan arwah bagi Lisi di kuburan sesuai tradisi setempat. Di tengah taburan uang kertas, ia menceritakan legenda tentang jalan menuju tempat tinggal para dewa di barat daya, sebuah tanah impian yang bebas dari penderitaan. 我记得你们是一块儿来的崇灵谷吧？西南大陆平有500元。 Di sisi lain, Lu Huayak akan kembali ke lembah, tiba-tiba dihadang oleh sisa pasukan milik aliran King Hong, namun mereka bukanlah lawannya. Dan dikarenakan ia terlalu banyak menggunakan energi spiritual, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Singkatnya, setelah bangun dari pingsannya, rekannya menceritakan bahwa ia telah menggendong Lu Huai sejauh puluhan kilometer hingga menemukan keluarga baik hati yang bersedia menampung mereka di kedai ini. Di tengah ketidakamanan lembah, Lu Huai merasa harus segera kembali ke lembah sekarang juga. Ketika bersiap pergi, seorang anak desa pemilik kedai mengungkapkan kekagumannya pada orang-orang dataran tengah yang dianggapnya sebagai pendekar gagah pembawa pedang. Lu Huai lalu memberikan sebuah benda kenang-kenangan yang lebih cocok untuk anak itu daripada pedang tajam, sambil menerima doa restu untuk perjalanannya. 一路辛苦了，里边请。走吧，走。 Di dalam perjalanannya pulang ke lembah, Lu Huai berencana mengganti darahnya setelah sebelumnya melakukan ritual penggantian tulang, sehingga ia memerintahkan rekannya untuk mencari senjata sihir peninggalan dewa di Gunung Fangwai yang konon kini dikuasai oleh kaum rubah. Namun pembicaraan mereka terhenti di saat pasukan murid abadi menuju kedai yang sebelumnya mereka tumpangi, sehingga Lu Huai berencana kembali ke kedai tersebut demi melihat situasi di sana. Dan benar saja, semua orang termasuk anak kecil dan keluarganya dibantai oleh pasukan murid yang tadi lewat. Sadar semua ini demi rencana Gyok Gongsan untuk mendapatkan pil keabadian, sehingga ia pun langsung mencari dan membunuh para murid tersebut. Di sisi lain, Bai Zongying membawakan kue leci pilihan dari Lingnan untuk Xinmei. Meski perjalanan melewati jalur darat dan air yang sangat sulit, Bai memastikan kue tersebut sampai dalam keadaan utuh sebagai tanda perhatian mendalam kepada adik seperguruannya. Bai Zongying mengenang sejarah antara aliran Tian Yuan dan Wastu Xin Xie yang sebenarnya berasal dari akar yang sama. Ia menyayangkan perselisihan masa lalu antara paman guru Xin Xiong dan gurunya yang membuat kedua perguruan menjadi renggang selama bertahun-tahun. Namun sebenarnya alasan Bai Zongying mendekatinya bukan karena itu, melainkan ingin mengetahui lebih dalam tentang Lu Huai. 我是回了一趟老家，才晚来了崇灵谷。在这儿，我来看望。 Tabib Sutai yang sadar akan pembicaraan mereka, ia pun muncul dan mengusir Bai Zongying dengan kasar. Ia menegaskan bahwa aliran Tian Yuan dan Wastu Xin Xie tidak lagi memiliki hubungan. Tabib Sutai menganggap kunjungan Bai Zongying hanyalah kedok untuk memata-matai rahasia lembah Chongling. 谢神医， Setelah itu, Xinmei menanyakan kepada Tabib Su tentang kesembuhan mendadaknya dari sihir penurut yang dulu membuatnya selalu muntah. Namun Sutai enggan memeriksa denyut nadinya dan hanya menyebutnya sebagai keberuntungan, sembari menyuruhnya menunggu penjelasan dari Lu Huai. 其实是因为 Dalam sebuah percakapan jujur, Xinmei mengungkapkan alasan kedatangannya ke lembah ini karena gurunya yang hebat kini kehilangan arah dan hampir mencapai akhir usianya, membuat ia nekat mencari pil keabadian secara diam-diam untuk menyembuhkan sang guru. Kini Xinmei merasa bersalah karena telah menghilangkan rencana giok yang ia rencanakan untuk ditukar dengan obat perpanjangan usia gurunya. Namun terungkap bahwa gurunya sebenarnya adalah orang yang jujur dan pernah menolak rencana tersebut dengan keras karena menganggap keabadian bukanlah segalanya. 想不想长生啊？
Sementara Lin Muhan menyadari bahwa beberapa rencana Giok Gongsan telah hilang dari tangan Li Si dan Cai En, sehingga ia menyusun rencana licik. Daripada mencari satu persatu, lebih baik ia akan mencari pembunuh Cai En untuk mendapatkan ketiga rencana sekaligus dalam satu tangan. 他也在九绝洞啊。 Di sisi lain, dalam perjalanannya, Seng menemukan kenyataan pahit di sebuah desa. Para orang tua terpaksa menyuntikkan racun ular pada anak-anak mereka sendiri demi mendapatkan simpati dan obat-obatan. Pada awalnya, Seng ingin membunuh kedua orang tersebut karena telah menyiksa anak sendiri. Namun tindakannya itu dihentikan oleh Jin Lun. 何不用心想一想？ Di sana Jin Lun pun menjelaskan semuanya. Terungkap bahwa lembah Chongling menerapkan pajak keabadian. Para petani diwajibkan menyetor teratai Guizen kualitas unggul. Jika gagal, seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, akan diseret untuk melakukan kerja paksa. Ketidakmampuan tanah mereka menghasilkan panen terbaik, memaksa mereka melakukan tindakan ekstrim pada anak sendiri. Oleh karena itu, semua orang tua di desa tersebut terpaksa menyuntikkan racun ular pada anak-anak mereka sendiri demi mendapatkan simpati dari lembah Chongling. 领导， 哦， Sementara Lu Hua yang sudah sampai di lembah langsung menemui tabib Sutai. Bahkan ia langsung menyerangnya. Alasan Lu Wai menyerangnya karena ternyata selama ini tabib Sutai membuat semua orang menderita demi pil keabadian. 你说想要长生之人，皆是在走小。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.